Oke, jadi mau cerita sedikit. Jadi aku di keluarga itu tiga bersaudara. Aku paling tua, aku punya adik cowok, sama yang terakhir cewek. Yang cewek itu lagi kuliah, ada di Australia. Dan yang cowok ini dokter juga. Dan baru aja pulang dari Cirebon. Ya, dari Cirebon itu setelah internship. Jadi kalau dokter itu setelah lulus, dia harus kerja sama pemerintah 1 tahun. Dan dia baru pulang dari internshipnya ini di Cirebon gitu. Dan kebalik mic-nya. Oke, jadi memang dia 2 tahun di bawah aku, memang jadi agak lebih telat sedikit lulusnya gitu karena memang ya satu dan lain hal lah kurang lebih seperti itu. Dan setelah dia pulang, aku ngopi sama dia, aku ajakin ngopi untuk sedikit memberikan apa ya saran-saran hidup gitulah. Karena biasanya kan kalau dari masa muda untuk jadi lebih dewasa itu kan dikasih tahu sama ayah ya gitu. Cuman karena papa udah nggak ada, jadi memang ini jadi tugas aku untuk kasih tahu aja sih apa yang baik dan apa yang buruk gitu, apa yang harus dilakukan, apa yang nggak harus dilakukan. Karena ya aku yakin sih memang orang pasti akan butuh tuntunan yang jelas gitu. Dan ketika aku ngobrol, jadi aku ngopi di dekat rumah, ada namanya Hang Tuah. Jadi aku ngopi di sana, kebetulan enak juga sih kopinya. Dan di sana aku kasih tahu dia kayak, oke, 5 tahun ke depan lu mau jadi kayak apa? Gitu, apa yang lu impikan, target itu kayak apa? Jadi kita sharing dan diskusi soal itu. Dan di situ aku ngomong sama dia soal intinya kita tuh dalam hidup jangan sampai buang-buang waktu. Dan sebenarnya pun aku ngerasa aku nyesel karena dulu aku nggak sadar sama hal ini gitu loh. Ketika umur dia aku nggak sadar sama hal ini gitu. Dan justru baru sadarnya itu ya setahun belakangan ini gitu loh. Dan itu yang aku sampaikan ke dia kayak, coba deh, gue nyesel nih, gue baru tahu sekarang. Lu sebenarnya 2 tahun di bawah gue. Jadi sebenarnya lu punya step yang lebih maju gitu karena waktu lu masih masih lebih panjang kasarnya gitu. Ya aku kasih tahu dia untuk jangan buang-buang waktu. Lu harus fokus sama prioritas-prioritas dan target-target lu itu. Apa yang bisa kita lakukan gitu loh. Ya jadi sebenarnya kalau kita punya target ya kita harus sekuat itu untuk benar-benar ngejalanin targetnya. Fokus sama apapun yang kita mau lakukan. Sebagai contoh mungkin dalam hal kerja gitu. Misalnya punya target 5 tahun ke depan mau dapat pendapatan sekian. Ya udah, harus fokus sama itu. Stepnya apa aja sih gitu. Dan sebenarnya ini aku baca dari salah satu buku namanya mendengarkan podcast dari salah satu buku. Jadi bukunya itu dijabarin dalam bentuk podcast dari si apa namanya 5 AM Club gitu. Dia di 5 AM Club ini dia saran untuk bangun pagi ngelakuin apapun yang bisa dilakukan. Jadi olahraga dulu, meditasi dulu, habis itu kita belajar sama hal-hal yang kita perlukan dan itu membuat kita lebih lebih baik. Dan dari buku juga yang aku dengar Atomic Habits dikasih tahu 1% lebih baik setelah setahun akan 37 kali lebih baik dibanding kita sebelumnya. Itu yang aku sampai-sampein ke dia. Itu yang aku kasih tahu ke dia tentang apapun yang harus dilakukan. Karena kalau misalnya kita buang-buang waktu, ya jadinya hal-hal itu kelewat gitu loh. Yang harusnya mungkin sebenarnya kalau kita udah ada mulai dari sekarang, 2 tahun ke depan kita udah jadi sesuatu, udah punya pendapatan yang stabil, tapi karena kita belum lakukan, jadinya kita ketinggalan kereta. Jadinya mundur lagi pasti waktunya. Bahkan bisa mundurnya bukan cuma 2 tahun, bisa lebih gitu loh. Tapi yang sebenarnya penting adalah ya kita sadar sih sama apa yang kita butuhkan. Kita tahu sama apa sih tujuan kita gitu. Why-nya tuh kenapa? Kenapa kita mau fokus sama prioritas ini gitu. Kalau misalnya kayak contoh di dalam konten creating aku yang ngebahas soal jerawat gitu. Ya fokus aku sebenarnya karena banyak sebenarnya di luar sana orang yang nggak tahu pakai skincare apa dan malah kejebak sama pemakaian obat gitu. Yang sebenarnya ada oknum-oknum orang jahat yang memaksimalkan itu gitu. Sebenarnya sayang sekali gitu loh. Bukannya bukannya bermanfaat malah jadi kutuk, malah jadi
malah jadi apa ya, nyusahin orang, malah ujung-ujung kulit orang jadi rusak gitu. Itu yang sebenarnya disayangkan. Itu kenapa aku resah sekali sama hal itu, dan aku niat untuk bikin konten gitu. Dan sebenarnya aku juga punya pengalaman soal jerawat, karena mungkin kalau ada yang nonton di video-video kemarin, di video-video yang aku udah pernah bahas di TikTok dan Instagram aku yang ngebahas soal kulit, itu aku kasih tahu kalau dulu aku tuh benar-benar jerawatannya parah sekali. Jadi ya itulah yang mau aku sampaikan, manfaat-manfaatnya, cara-caranya seperti apa gitu loh. Ya balik lagi ke awal, jadi memang kalau menurut aku nggak boleh buang-buang waktu gitu. Jadi sayang banget. Kasarnya gini, apa yang membedakan kita sama orang-orang sukses di luar sana? Kita ambil contoh Mark Zuckerberg yang punya Facebook, yang punya Meta. Eh, kita sama-sama manusia, sama-sama bisa makan nasi, sama-sama bisa makan burger dan apapun gitu. Tapi bedanya apa? Dia tahu sesuatu lebih dulu dari kita. Dia mungkin lebih konsisten daripada kita. Nah, itu yang harus kita cari tahu tuh. Apa sih sebenarnya yang membuat dia lebih sukses? Padahal sebenarnya sama-sama manusia. Apakah dari tingkat kepintaran? Mungkin. Ya kalau gitu kita harus belajar. Apakah dari tingkat konsistensinya? Oke, kita harus konsistensi juga. Sebenarnya bisa aja gitu. Kita mendapatkan result yang kurang lebih sama. Ya seenggaknya gini lah. Kalau dia punya Meta dengan pendapatan net worth-nya sekian, ya kita 1%-nya aja lah gitu. Kan at least targetnya ada gitu. 1% dari net worth-nya dia, net worth tuh kekayaan, total kekayaan. 1% dari total kekayaan ini udah lumayan gitu. Atau mungkin 5% atau 10% lah targetnya. Yang penting kan kita punya target dan tujuannya itu loh. Karena menurut aku banyak banget orang yang nggak sadar sama prioritas yang harus dilakukan. Malah sadarnya sama push rank lah, Instagram lah, fokus nge-scroll doang, apalagi nonton yang aneh-aneh lah gitu. Mendingan fokus aja baca buku, cari podcast personal development, malah nge-scroll TikTok cewek lah. Menurut aku tuh apa ya, cuman cuman ngasih otak hal-hal yang nggak penting gitu loh. Dikasih paparan-paparan yang kurang penting, dan akhirnya ya ma- nggak maju-maju. Kalau sebenarnya gini, poin yang harus kita sadari adalah ketika kita tidak maju-maju, ketika kita tidak grow, tidak berkembang, kita harus lihat sih ini salahnya di mana gitu loh. Dan sebagian besar pasti salahnya ada di diri sendiri. Gak bisa kita salahin tuh kayak, ya gara-gara pemerintah nih, gak ngurus yang benar. Pasti ada faktor, betul. Tapi kan tidak 100% salah dia. Sekarang kalau misalnya ada, kenapa ada orang-orang sukses juga di Indonesia? Karena kalau pemerintahnya doang yang salah. Gitu. Kenapa ada orang-orang yang tetap jalan-jalan aja gitu, yang sukses-sukses aja. Dan kenapa kita nggak bisa gitu loh. Dan aku sempat bahas kemarin kalau sempat aku lihat di airport ada mbak-mbak cewek, dia naik kursi roda dan dia lagi pergi waktu itu sendirian tanpa pertolongan siapapun, dan dia bisa ngelakuin itu semua sendiri. Dan menurut aku itu salah satu yang patut diapresiasi, kalau dia aja yang kasarnya tanpa mendiskreditkan, dia aja yang disabilitas bisa melakukan semua itu mandiri. Masa kamu yang lebih lengkap tidak bisa melakukan apapun gitu loh. Menurut aku sayang sekali itu tidak dimaksimalkan gitu sih. Ya jangan buang-buang waktu, karena waktu kita kan nggak ada yang tahu. Aku pernah baca seperti ini. Ketika kita lahir di keluarga yang miskin, itu bukan salah kita. Tapi ketika kita mati dalam keadaan miskin, itu salah kita. Itu sih. Itu yang mau disampaikan. Tetap fokus sama prioritas apapun yang bisa kita lakukan. Jangan pernah buang-buang waktu, karena waktu nggak ada yang tahu. Itu aja. Semoga ada pesan yang bisa diambil. Semoga bermanfaat. Terima kasih.